Pagi Islam Memberi Solusi bersama saya Dadan Ika dan tentunya narasumber kita Bapak Kiai Haji Mukhtar Khalid. Dan acara ini disponsori penuh oleh Panghegar Tours dan juga pada kesempatan kali ini kita bekerja sama dengan Rabani Fashion. Untuk episode sekarang ini alhamdulillah kita menginjak episode yang ke-8 mungkin ya Pak Ustadz ya. Dan insya Allah besok kita menjelang bulan Ramadan ya. Dan untuk tentunya sudah banyak persiapan ya Pak ya untuk menjelang bulan Ramadan ini. Kolak segala macam. Dan tentunya dalam tema kali ini kita membahas mengenai zikir ya. Mengenai zikir yang mempercepat doa kita diijabah. Nah, zikir-zikir apa saja Pak Ustadz yang akan bisa mempercepat doa kita ini bisa dijabah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan ya, alhamdulillah. Insya Allah kita mudah-mudahan istiqomah tiap Rabu ketemu lah. Insya Allah ya. Insya Allah besok kita akan melaksanakan, bukan besok, nanti ya, tarawih ya. Tarawih. Besok kita saum hari pertama. Kita akan membahas lanjutan yang kemarin, amalan yang mempercepat doa diijabah. Kemarin kita sudah baca sholawat ya, sekarang kita tambah doa kita akan diijabah apabila kita sering zikir ya. Dan Rasul mengatakan afdhalul zikri Al-Qur'an. Sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Nah, bulan Ramadan itu ada 41 namanya. Nah, satu dari 41 disebut Syahrul Qur'an. Jadi bulan yang tepat untuk tadarus Al-Qur'an. Nah, karena itu siapapun yang ingin mempercepat doanya diijabah, banyaklah baca Quran. Jadikan bulan Ramadan itu bulan tadarus Al-Quran ya. Man qara'a al-Qur'ana falyas'alullah bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Jadi setiap selesai baca Quran, berdoa. Selesai baca Quran, berdoa. Selesai baca Quran, berdoa. Minimalnya doa yang ada pada setiap Al-Quran itu ada di belakang itu. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah sayangi kami dengan Al-Quran. Warjubna tilawatil Quran. Lapangkan rizki dengan membaca Al-Quran ini. Itu jadi isyarat bahwa seluruh bacaan Quran boleh jadikan zikir, dan setelah itu kita berdoa. Hadis yang lain mengatakan khudh minal Quran masyi'ta. Ambillah dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu, waliman syi'ta, dan untuk siapa sesuai dengan keinginanmu. Nah, untuk ini bagi pemirsa Bandung TV yang doanya belum dijabah, coba rutin baca Al-Quran. Nah, surat apa, ayat berapa, masyi'ta, sesuai dengan favorit masing-masing badannya. Karena tiap sahabat pun ternyata punya surat ayat yang favorit ya. Saya lihat saya baca Abu Hurairah itu favoritnya ayat kursi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq favoritnya Al-Baqarah 3 ayat akhir. Ada yang favoritnya surat Al-Insyirah, ada yang favoritnya surat Ar-Rahman, ada yang favoritnya surat Yasin, ada yang favoritnya surat Al-Waqi'ah, dan surat-surat yang lain. Memfavoritkan satu surah bukan berarti merupakan surah yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk berzikir dengan Al-Quran sesuai dengan favorit masing-masing. Iya. Baik, luar biasa sekali Pak Ustadz. Baik pemirsa Bandung TV, jangan dulu kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, terima kasih masih bersama kami di Embun Pagi Islam Memberi Solusi, persembahan dari Panghegar Tours dan juga bekerjasama dengan Rabani Fashion. Dengan tema kali ini adalah zikir mempercepat doa diijabah. Pak Ustadz, kembali kepada tema kita tadi bahwa di Ramadan ini kita harus memperbanyak zikir, tadarus dan sebagainya. Nah, kriteria tadarus ini seperti apa? Tadarus itu bisa diartikan sangat luas ya, tadarus itu. Di kita kadang-kadang tadarus identik dengan hatam Quran, sebetulnya tidak ya. Jadi tadarus itu ternyata sangat luas. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, maka tadarus arahkan kepada pemberantasan buta huruf Al-Quran. Mungkin tiap masjid bagus memprogramkan nih berapa persen jamaah kita yang belum bisa baca Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi sebaiknya semakin sering ketemu Ramadan, ya semakin banyaklah yang bebas buta huruf Al-Quran. Gitu. Bagi yang sudah bisa baca, ya sekarang alhamdulillah ya, metode untuk belajar Quran itu luar biasa. Ada yang 1 jam, sistem 9 jam. Bahkan saya kemarin ngaji di daerah mana, Cianjur itu, Masjid Agung Cianjur,
ada yang 3 bulan dijamin bisa. Namanya BBK ya, belajar baca Al-Quran. Padahal yang belajar itu sudah tua-tua ya, 60 ke atas. Yang menurut perkiraan pikirannya udah mulai puyeng sebetulnya ya gitu ya. Ya. Yang kedua, bagi yang sudah bisa baca, perbanyak baca Al-Quran. Bisa silahkan membaca tema-tema tertentu tentang saum, tentang zakat, tentang haji, mangga. Nah, surat apa, ayat berapa, kembali kepada favorit masing-masing. Atau mau bacanya dari belakang, orang sudah bilang ngahanca, mangga, khusus. Nah, tadarus. Yang ketiga, tadarus bisa juga diartikan banyak menghafal, itu juga. Dan setiap menghafalkan Al-Quran itu insya Allah doa diijabah itu. Habis baca doa, habis menghafal doa. Nah, kalau toh tidak bisa menghafal karena kondisi sudah tua, saya apal babrileng itu nih, ya. Minimal mempertahankan hafalan yang ada itu minimal. Karena dosa besar itu katanya ayat Quran yang sudah hafal terus lupa. Nah, jadi sambil nunggu adzan, jangan nunggu adzan, ngisi waktu adzan. Dengan apa? Evaluasi hafalan gitu kan. Nah, umpamanya ingin target hafalkan juz amma, silakan. Nah, yang sudah hafal jangan hilang gitu. Nah, ternyata orang-orang yang luar biasa ingin mabrur, ingin diijabah Ramadan itu tidak lepas setiap saat itu banyak menghafalkan Al-Quran. Dan insya Allah kalau kita sudah sering membaca ayat-ayat itu, setengah hafal atau cepat, insya Allah ya. Berikutnya, tadarus juga bisa diartikan bukan menghafal tapi fahmul Quran, memahami Al-Quran. Nah, umpamanya biasanya kalau baca Yasin tuh baca. Nah, nanti kita lihat terjemahnya dulu. Oh, ini terjemahnya. Sehingga secara keseluruhan kita tahu kandungan surat Yasin terjemahannya ini. Nah, setelah baca surat Yasin, silahkan berdoa. Sebagaimana hadis Nabi, man qara'al Qur'ana falyas'alil habihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Gitu. Berikutnya, arahkan juga kepada kalau sudah paham Quran, hatam Quran, monggo. Bagi yang ingin hatam Quran, silahkan. Jadi kita coba hatam 30 orang, satu orang satu juz, enggak. Kata Nabi, aksiru min tilawatil Quran fi wuyutikum. Perbanyak kalian baca Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'anu. Sesungguhnya rumah yang tidak kenal Al-Quran di dalamnya yaqilu khairuhu, sedikit kebaikannya, wa yaksuru syarruhu, lebih banyak keburukannya, wa yadiku ala ahlihi, penghuninya akan ditimpa berbagai kesusahan. Jadi kesusahan hidup ini salah satunya apa? Di rumah jarang kedengaran Al-Quran. Makanya orang tua dulu sering mau tidur aja minimal baca Fatihah. Mau tidur minimal ayat kursi, minimalnya lafaz Quran, tasbih lah. Nah, baca Quran, menghafal Quran. Nanti setiap rumah yang kedengaran Al-Quran di dalamnya, insya Allah kebaikannya tambah banyak. Doanya diijabah dan sekaligus akan mengusir berbagai kesusahan. Nah, kalau tidak bisa sama sekali, baca nggak bisa, apalagi belajar nggak mungkin waktunya mepet, menghafalkan nggak mungkin. Memahami nggak mungkin. Minimal apa? Dengar Al-Quran, gitu ya. Dengar aja. Wa iza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, simak, dengarkan dengan baik agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi salah satu pintu rahmat itu adalah menyimak, mendengarkan Al-Quran. Nah, siapa yang baca Quran, tahu artinya, dia amalkan, seperti buah jeruk dipijit harum, ya, cium itu, dimakan enak. Siapa yang baca Quran tapi nggak tahu artinya, baca terus, orang sudah bilang norolang gitu ya. Yasin wa gunana baca tapi nggak tahu artinya. Seperti buah paria. Seperti buah anggur. Seperti buah kurma, tidak harum tapi enak rasanya. Nah, siapa yang dengarkan Al-Quran, dengar aja. Ngabuburit. Amun burit ya, amun berang ngabuberang ya. Nunggu adzan, nah, isi dengan nyimak Quran itu. Nah, siapa yang dengar Al-Quran seperti buah paria, pahit tapi ada manfaatnya. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, membaca, belajar, memahami, menghafalkan, mengamalkan, mentablikan, melaksanakan hukumnya, insya Allah doanya diijabah. Karena itu, bagi pemirsa Bandung TV yang sampai saat ini belum diijabah doanya, coba rutinkan menghatamkan Quran, rutinkan baca Quran.
para sahabat yang soleh luar biasa. Ada yang 1 bulan hatam Quran, ada yang 2 bulan hatam Quran, ada yang 3 minggu hatam Quran. Kenapa? Ingin mempercepat doanya diijabah. Afdhalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya padanya. SMS padanya. Nah kalau untuk sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat ini ya Pak ya, sekarang ada yang namanya MP3, CD dan sebagainya. Jadi kadang tinggal di setel aja gitu, itu gimana Pak? Wah itu sekarang tuh tidak ada alasan orang tidak belajar Quran ya. Saya dulu waktu kecil itu masih di Garut itu daerah Kadungora lurus kan, belajar Quran tapi diejah itu ya. Jadi satu-satu gitu pakai jabar JR nya, B jabar ba, P jabar pa, sin JR sia jabar ya, bapak sia gitu. Dulu itu, wah sekarang tuh waduh mudah. Mudah sekarang itu. CD, MP3, mudah itu. Sampai tinggal tek, oh ini idhar. Tek ini iklab. Udah enak sekarang ini. Tidak ada alasan orang tidak bisa baca Quran. Dan insya Allah itu fadilahnya kalau banyak baca Quran, minimalnya doa diijabah. Kedua, Quran itu akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, banyaklah baca Al-Quran kalian semuanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat. Li ashabihi, kepada para pembacanya. Jadi nanti ayat-ayat Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang kita amalkan akan datang memberikan syafaat. Li ashabihi, kepada yang membaca rutin. Apa itu syafaat? Minimal syafaat itu 1, menggenapkan yang ganjil. Umpamanya amalan kita masih ganjil nih, belum sempurna, digenapkan oleh Al-Quran. Syafaat bisa berarti menambal yang bolong-bolong. Umpama khusyuk sholat asar kita hanya 2 rakaat. 2 rakaat terakhir tidak khusyuk, sebutlah karena hujan. Kan sabtu khusyuk tapi hujan saja. Ingat motor, ingat sepatu pokoyan gitu kan ya. Tapi tamat asarnya, tapi nurani kan jujur nggak khusyuk. Tapi insya Allah dalam catatan sholatnya asarnya khusyuk. Ya Allah saya sempat sholat asar nggak khusyuk karena hujan umpamanya. Nanti kenapa dalam catatan baru disempurnakan? Nah, engkau sering baca Quran. Kekurangan sholat asar, kekurangan sholat duhur disempurnakan oleh bacaan Quran. Berarti rugi banget tuh orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Nah itu syafaat di situ. Syafaat juga bisa berarti nafilah ya, pelengkap. Jadi seluruh yang kita lakukan amalan ini belum sempurna, dilengkapi oleh Al-Quran. Di rumah kurang baik kepada istri, udah banyak baca Quran, belajar Al-Quran. Nanti kekurangan kepada istri ditambah, disempurnakan dengan bacaan Quran. Jadi makin sering, makin rutin baca Quran, makin lengkap amalan orang. Syafaat. Belum lagi bacaan Quran itu junudul lam taruha ya, bisa mendatangkan bantuan di luar jangkauan akal. Jadi ada bantuan yang diberikan oleh Allah di luar jangkauan akal manusia melalui tadarus Al-Quran. Kalau kita lihat, saya pernah menemukan seseorang yang selamat ya ketika berenang di laut itu ternyata karena membaca surat Fatihah. Saya pernah menemukan seseorang yang solusi datang setiap saat karena rutin baca lafaz Quran Asmaul Husna. Fatihah saja itu sampai luar biasa ya. Ada di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ juga ada ihdinas siratal mustaqim, dan setiap surat itu ada yang jaga. Nanti kalau kita rutin membaca surat-surat tertentu, yang akan menjaga kita adalah menjaga surat itu. Itu yang terkenal dengan mukjizat. Kalau para nabi ya, kalau para wali namanya karomah. Kalau manusia biasa namanya ma'unah. Ma'unah kan ma'uneh. Iya, gitu badannya. Ya. Iya. Baik pemirsa, kalau untuk pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Ustadz, bisa menghubungi line telepon di 0272144214 atau di line SMS di 081322663838. Sekali lagi di 0227214214 atau di line SMS di 081322663838. Baik, kembali sambil menunggu SMS dan juga telepon Pak Ustadz. Jadi untuk waktu-waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran, apakah di setiap sehabis sholat atau bisa yang utama misalnya? Sebetulnya kalau istilah zikir ya, dalam Quran itu tidak ada batasan. Jadi amalan yang tidak ada batasan adalah zikir. Itu zikran kasir, zikirlah yang banyak. Kata-kata banyak itu ternyata tidak terhingga, lebih dari 3 lah itu. Terus saja perbanyak. Nah, tapi kalau bicara afdol,
Ya tentu waktu yang bagus adalah waktu-waktu tahajud. Ya. Waktu yang bagus juga saat-saat sholat duha. Waktu tertentu yang bagus adalah pengantar tidur. Di saat ada kesulitan. Yang jelas Quran bacaan yang mulia, maka bacalah, pelajari dari tempat yang mulia. Quran bacalah bacaan yang mulia, maka cara membacanya pun harus wikor. Wikor itu sopan, tartib dalam Quran. Tartila itu tidak tergesa-gesa, dia bisa menikmati bacaan Quran itu. Begitu. Iya. Nah, kalau untuk ada sekarang banyak yang tafsir itu dan ada terjemahannya gitu. Suka ada yang beberapa yang sama nggak dengan membaca terjemahannya saja gitu. Tidak bisa membaca Al-Quran tapi membaca terjemahannya saja. Itu satu huruf baca Quran itu ya. Siapa yang baca Quran Allah berikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, tiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kata Nabi, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim satu huruf, walakin akan tapi alif lam mim ya 3 huruf. Jadi baca alif lam mim saja itu 3 huruf kalikan 10 berarti 30 kebaikan. Kalau kita baca surat Yasin itu 3000 huruf kalikan 10 berapa? Makanya rugi banget ya kalau orang hanya baca hurufnya saja walaupun ada pahala. Karena satu huruf Al-Quran 10 kali. Kalau satu huruf bahasa Indonesia tidak ada, mungkin hanya 1 kali. Baik pemirsa. Untuk Anda yang interaktif bisa melalui line SMS di 081322663838 atau di line telepon di 0227214214. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini.